wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Nurhalimah, NPM 190101113. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan tasawuf dengan ilmu lainnya. Yang pertama, kaitan tasawuf atau hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam dan tasawuf sama-sama mengajarkan manusia mengenai Tuhan, pencipta, kepercayaan terhadap agama, dan segala keterkaitannya. Dalam hal ini, tentu dalam sudut pandang Islam. Yang menjadi pembeda adalah ilmu tasawuf ini membahas persoalan agama dari sudut pandang keruhanian, kesucian jiwa, cinta, dan hubungan dengan Allah hubungan dengan Allah secara langsung. Sedangkan ilmu kalam membahas dari sudut pandang ilmu logika atau rasional pengetahuan. Untuk itu, keduanya sama-sama ingin menuju tujuan yang sama, namun dari sudut atau pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, ilmu kalam menerangkan bahwa Allah bersifat sama, basar, kalam, iroda, dan kodrah, dan sebagainya. Namun di dalam ilmu kalam tidak menjelaskan bagaimana seseorang dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Bagaimana pula perasaan hati seseorang ketika membaca Al-Quran. Bagaimana seseorang merasa bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang kemudian dapat dikatakan ilmu tasawuf ini berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Jadi ilmu tauhid atau ilmu kalam itu kan jenjang pertama dalam menuju Allah. Untuk itu kita harus bertasawuf agar dapat merasakan langsung interaksi dengan Allah. Lalu yang kedua, ada hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Tasawuf dalam ilmu jiwa ini dijadikan sebagai pijakan alternatif dalam menghadapi problem kehidupan yang sangat kompleks. Dalam tasawuf dan ilmu jiwa ini ditemukan juga persamaan, yaitu persamaan konsepsi tentang potensi dasar dan perkembangan jiwa manusia. Manusia yang sehat secara psikologis mempunyai potensi yang bersifat ruhaniyah, yaitu melahirkan perilaku yang baik, di mana ketika seseorang melakukan penyucian jiwa atau bertasawuf melalui riyadah, maka akan terjadi transformasi diri. Misal ini ketika hubungan seseorang dengan Tuhannya itu dekat, maka ia akan memunculkan kepribadian yang tenang dan semua perilaku yang dimunculkan adalah perilaku yang baik-baik saja. Lalu yang ketiga, ada hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Tasawuf berkaitan dengan batiniyah, sedangkan fikih berkaitan dengan amalan syariat. Terkait dengan hubungan tasawuf dengan ilmu fikih, yaitu fikih diibaratkan sebagai jasad, sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya, dan keduanya ini harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti dalam menjalankan kaidah atau syariat, kita pasti perlu adanya rasa ikhlas dan khusyuk, dan dengan bertasawuflah kita bisa menemukan rasa ikhlas dan khusyuk itu. Seperti contohnya dalam melaksanakan sholat. Saat sholat kita harus ikhlas dan khusyuk agar kita mampu merasakan interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka sempurnalah pelaksanaan ibadah kita. Tidak mungkin jika kita sholat kita tidak dalam keadaan yang ikhlas dan khusyuk kita bisa merasakan interaksi, itu tidak mungkin. Dan jika kita sholat tapi kita tidak merasakan ikhlas dan khusyuk, maka sholat kita ini hanya sebagai formalitas atau hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Dan Imam Malik berkata, barang siapa yang berilmu fikih tanpa bertasawuf, ia akan fasik, dan barang siapa yang bertasawuf tanpa ilmu fikih, ia adalah zindik. Dan barang siapa yang melakukan keduanya, bertasawuf dan berilmu fikih, maka ia melakukan kebenaran. Lalu yang keempat, ada hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Filsafat ini memiliki objek bahasan tentang alam dengan segala isinya, manusia dan perilakunya, serta eksistensi Allah. Sementara itu objek bahasan tasawuf adalah berkenaan dengan Allah melalui ibadah, syariat, ilham, dan intuisi. Dalam memecahkan persoalan, filsafat menggunakan akal, sementara tasawuf menggunakan batin, perasaan, dan kesederhanaan pola pikir dengan perspektif agama. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinaifkan sebagai
sumbangan pemikiran filsafat. Ini dapat dilihat misalnya dalam kajian-kajian tasawuf yang berbicara tentang jiwa. Harus diakui bahwa terminologi jiwa dan ruh itu merupakan terminologi yang banyak dikaji dalam pemikiran filsafat. Tasawuf itu memiliki hubungan yang erat dan serasi, terutama sejak filosof peripatetik seperti Ibnu Sina yang menerima kebenaran dari kalangan filosof dan sufi sekaligus. Dan Ibnu Sina juga selain tokoh besar filsafat peripatetik, ia juga menulis kisah hayalan yang dimana dalam kisah tersebut bercerita tentang bentuk khusus pengetahuan yang terbuka bagi para sufi setelah latihan spiritual yang lama, yang menandakan bahwa ia selain filosof juga seorang sufi yang menganut doktrin tentang wujud. Dan dari perpaduan antara keduanya, tasawuf dan filsafat ini, muncullah yang namanya tasawuf filosofis, yang dimana ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf filosofis menggunakan terminologi filosofis yang berasal dari ajaran-ajaran filsafat dan para tokohnya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.